Oke, ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak nih Pak diundang di Zoom meeting ini. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu buat sahabat-sahabatnya Pak Anjas. Followersnya nih ya udah lumayan banyak. Aku perkenalkan nama saya Romi Indra Setiawan. Saya domisili di Indonesia, tepatnya di Provinsi Lampung, Oke, di ibu kotanya, Kota Bandar Lampung. Pekerjaan sehari-hari saya sebagai anggota Polri oke. dan penggiat media sosial juga. Nah, karena saya aktif di media sosial itu tadi, jadi banyak foto-foto saya juga disalahgunakan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Uh, Lebih tepatnya untuk penipuan-penipuan berkedok cinta ini love scammer ya, yang kita bilang itu bukan hal baru lagi Pak ya, sudah hal yang udah basi, cuman masih aja perempuan-perempuan kita, teman-teman kita di luar sana masih banyak yang kena. Oke, langsung lanjut aja ke Ibu Pamekasan. Sampai sekarang proses yang laporan yang sudah dibikin laporan sama si ibu kemarin setelah komunikasi langsung dengan saya melalui nomor telepon yang saya dapat dari surat yang dikirim ke saya. Alhamdulillah si ibu sudah bikin laporan ke Polda Jawa Timur. Laporan yang sudah diterima dan sudah dalam proses penyelidikan oleh Polda Jawa Timur yang cyber uh, Prime. Ditkrimsus Cybercrime-nya. Kalau Pak Romi sendiri melihat nggak sih itu memang beneran ibunya ngeluarin uang 400 jutaan, misalnya nih, transferannya Uh, dibuktikan begitu? Lihat Pak, ya makanya saya bilang saya pernah komentar langsung ke video YouTube-nya Bapak. Oh ya, Kalau nggak salah komen saya ada di situ terkonfirmasi 426 juta. Benar-benar terkonfirmasi. Ini yang paling besar dan ini yang benar-benar terkonfirmasi. Karena beberapa dulu ada yang pernah bilang, ada Pak yang ketipu, saya pernah ketipu 150 juta Pak, 200 juta Pak, 300 juta Pak, tapi nggak benar-benar terkonfirmasi. Nah kebetulan ibu ini benar-benar mengkonfirmasi langsung ke saya, menunjukkan bukti-buktinya langsung, bahkan sudah membawa buktinya langsung ke Polda Jawa Timur untuk dilanjut lakukan penyelidikan. Bukti transfernya dikirimkan ke saya itu semuanya ada dan lengkap. oh Dia bukti transfernya lewat buku. Aku bisa nilai si ibu itu kayak emang tabungannya banyak ya. Kenapa aku bilang tabungannya banyak? Beliau seorang pensiunan polisi, pensiunan guru, sebatang kara, belum pernah menikah, belum punya anak juga. Jadi dia hidup benar sebatang kara. Jadi tabungannya kebetulan juga banyak. Kenapa aku bilang banyak? Karena seberapa kali transfer itu dia ada transfer dari pindah buku, Bapak Panjas. Pindah buku itu berarti dari rekening dia ditransfer ke rekening orang itu atas nama katakanlah si Bib, ya, siapa ya itu ya, ada yang nggak kita sebutkan si atas nama, yang jelas itu bukan atas nama aku. Ibu beliau transfer 5 kali. Transfer pertama 28 juta, yang kedua transfer 88 juta, yang ketiga lewat mobile banking itu pakai buku semua, yang ketiga lewat mobile banking 10 juta, keempat beliau transfer 40 juta, kelima transfer terakhir 250 juta. alasannya apa itu Pak? Kok ibu itu berani transfer yang terakhir 250 juta? Alasannya apa? Oke, jadi kalau kita runut dari awal, beliau ini korban love scammer ya. Jadi kalau korban love scammer itu sudah barang tentu otomatis pertama dia kalau nggak dengan sukarela karena dia cinta, tapi kalau menurutku kalau sudah sebesar ini bukan karena cinta, tapi dia sudah jadi korban, dijebak. Jadi dideketin, chat dulu lewat WA, dideketin, setelah dideketin dekat, intim, merasa nyaman, dia diajak video call seks gitu, video call yang kata orang VCS itu diajak video call, kemudian direkam, direcord, dan setelah direcord beliau diancam ini akan diviralkan. Kalau nggak store duit sekian, bayar saya sekian, ini akan saya viralkan. Eh, Pertama transfer sekian sekian, 28 juta, 40 juta, dan terakhir alasannya macam-macam Pak Anjas. Pertama katanya ini kalau nggak mau diviralkan ibu harus bayar sekian, 28 juta. Ini ada wartawan, teman-teman dari wartawan, mereka cari informasi kalau nggak ini akan disebarkan ke surat kabar transfer 40 juta, 80 juta. Ini ada dari Propam katanya kalau nggak ini kamu akan dijemput sama Propam transfer lagi sekian juta, dan terakhir katanya sampai dibawa-bawa ini masalah keamanan negara yang menurut saya ini sangat menggelitik ya alasannya ya, keamanan negara, apa urusannya si ibu dengan keamanan negara gitu kan, sedangkan Oke. nggak ada urusannya sama sekali. Cuman ya itu tadi kembali ke SDM-nya masyarakat kita yang masih kurang edukasinya tentang bahayanya media sosial, itu tadi akhirnya kejebak dengan hal yang menurut kita nggak masuk di logika kita sebagai orang waras ya. Tapi kan ada video tadi tuh ya, untuk video yang hubungan intim lah. Memang dia tidak melihat bahwa itu bukan Romi yang ada di foto Facebook dengan selama Bukan, ini yang jadi diduga. ya, oke, baik Pak Anjas, ini saya mau meluruskan. Banyak orang berpikir
Emang kalau video call nggak bisa dilihat tuh. Memangnya mukanya bukan Pak Romi. Jadi begini, Pak Anjas. Jadi mereka ini, si scammer-scammer ini melakukan penipuan itu nggak serta-merta langsung ngajak VCS. Enggak. Sebelumnya itu tadi ada fase ngobrolnya dulu. Nah, ketika ngobrolnya itu, ketika PDKT itu, si korban pernah di video call dengan video call rekaman berbentuk muka saya, Romi. Ya, Oke. video call rekaman mungkin kawan-kawan di sana sebanyak sudah tahu juga video call mungkin sekedar cuma 5-10 detik aja, cuma sekedar untuk meyakinkan korbannya bahwa ini loh bener-bener Romi, saya loh Romi beneran, ini mukanya sama gitu kan. Paling 5-10 detik aja. Setelah sudah tumbuh rasa kepercayaan itu, ya namanya mungkin kelemahan perempuan itu kan perasaannya sedikit gampang terpengaruh Pak ya kalau berbau-bau rayuan-rayuan. Setelah sudah mulai tumbuh rasa percaya, oh iya yang selama ini video call sama saya, yang teleponan sama saya Romi. Kemudian mulai nih diajak untuk video call begitu. Nah, ketika video call begitu, si Romi palsunya nggak nunjukin muka Romi aslinya, cuma nunjukin gambar gelap aja. Gelap aja, ini udah di kamar, sudah matiin lampu gitu kan. Cuman di awal tadi sudah dibangun rasa kepercayaan dulu Pak Anjas. Dengan modus dirayu-rayu, dikirim foto-fotonya si Romi, dikirim pernah di video call Romi beberapa kali dengan video call rekaman. Jadi sudah tumbuh rasa trust-nya dulu. Berapa tahun Ketika itu, Pak? sudah ada rasa trust, ya Berapa tahun, Pak? Ibu itu pengakuannya berhubungan dengan Romi palsu. nggak lama, bulan 2 Pak Anjas. Itu bulan Ah, 2. Dan beliau ngirimkan surat ke saya itu bulan 3. Artinya dalam kurun waktu hitungan bulan, sebulan paling hubungannya. Dan uangnya dikuras itu cuman butuh waktu 1 minggu aja, Pak. Transfer 426 juta itu hanya butuh waktu 1 minggu aja sampai dihabisin. ke Dimiskinkan si ibu ini sama si atas pelakunya. namanya siapa? Transfernya apakah sama Romi juga atau beda? Bukan. Itu atas namanya perempuan, tapi kita nggak bisa sebutin karena itu sudah masuk dalam ranah penyidikan. Takutnya nanti di itu ya, Pak ya. Karena sudah masuk di penyidikannya Polda Jawa Timur. Atas nama perempuan, banknya Mandiri. Saya Alasannya, saya saya pengguna rekening saya semuanya atas nama Romi Indra dan saya cuma punya ada Bank BRI aja, nggak alasan pakai dari Mandiri BCA. si penipu, kenapa kok saya kirimnya gini ya? Ke nama yang berbeda dengan Romi. Ada nggak pertanyaan seperti itu, Pak? Nah, kebetulan nggak saya gali situnya nggak saya gali, tapi modusnya si Romi ini nggak langsung mengancam si ibunya langsung, Pak Anjas. Jadi, ketika si ibunya sudah ngirimkan video sama si pelakunya, ini muncul satu sosok baru, namanya Pak Akmal. Nah, Pak Akmal ini yang memeras. Jadi Pak Akmal ini berpura-pura menjadi pimpinannya Romi. Heh, ibu harus bayar sekian nih. Saya pimpinannya Romi, nama saya Akmal. Saya di Polda Lampung. Ibu kalau nggak mau, ibu sama Rominya akan saya penjarakan dua-dua. Jadi ini tetap dibikin seolah-olah Romi sama si korban ini satu paket gitu, Pak. Bukan tersendiri. Jadi bukan Romi yang mengancam. Jadi ada seolah-olah ada karakter namanya Akmal. Padahal sih orangnya itu juga. Otomatis si perempuan ini nanti kalau transfer namanya beda, bukan namanya Romi, otomatis kan ya udah itu nomor rekening saya. Saya bukan Romi emang namanya saya Akmal. Mungkin dia bilangin, tapi nggak saya gali secara dalam nomor rekening saya pertanyakan sama ibu, tapi sudah di awal sudah dimunculkan karakter nama Akmal ini pura-pura jadi pimpinannya Romi. Jadi si ibu dan Romi ini tetap dalam satu paket. Kalau ibu dan Romi nggak mau saya penjarakan, ibu harus bayar sekian, 100 juta. Pak, saya cuma punya 40 juta loh, Pak. Ya udah nggak apa-apa, 40 kirim dulu. Nanti 60 jutanya Romi yang tambahin. Jadi selalu ada kata-kata begitu, Pak. Jadi kayak si perempuan ini tetap percaya Romi ini dalam suatu masalah besar. Dan kalau Romi nggak saya selamatkan, akan menyangkut bawa-bawa nama saya juga. Oh. Nah, pada saat Pak Nah, Romi kan buat video di TikToknya tentang baca suratnya ya. Jadi kan perempuan tersebut, korban, mengirimkan surat ke Polda Lampung. Dari situlah Bapak ya, bisa menghubungi dan tahu semuanya. Kenapa iya kok betul. perempuan tersebut akhirnya mengirimkan surat ke Polda Lampung? Bukankah Nah, kalau hmm, kenapa? Kenapa Pak? boleh. Ah, Nah, itu tadi Pak, kita tarik tarik ke belakang tadi. Benang merahnya sudah terjawab tadi ya sebenarnya. Kenapa dia ngirimkan ke Romi surat ke Romi? Karena dari awal ibu itu sudah berpikir yang nipu selama ini bukan Romi gitu loh. Yang meras ini tuh Anjas, Pak Anjas ini loh. oke. Pimpinannya Romi ini tadi. Jadi Romi kan ada omongan tadi saya di awal, ibu kalau nggak mau saya viralkan, nggak mau saya ibu nggak mau saya jemput dari Polda Lampung, ibu harus bayar sekian. Saya cuma punya 40 juta Pak. Ya udah nggak apa-apa 40 juta. Nanti sisanya 60-nya Romi. Selalu ada kata-kata begitu Pak. Nanti yang nambahin Romi.